ada dengan cara yang dijejer, dijejer, dan yang kedua ada cara disusun, ada yang dijejer, ada yang disusun. Nah, secara umum semua huruf bisa dijejer dan juga bisa disusun secara umum. Tapi kalau karena kita juga mau nggak mau pasti akan memanfaatkan teknologi. Teknologi artinya kita mesti akan mengetiknya di laptop, di komputer, karena sudah. Nah, cuma secara umum huruf-huruf yang bisa dijejer kalau diketik itu, adalah yang bisa dijejer ini untuk menggabungkan itu adalah huruf-huruf yang belakangnya garis ini. Huruf-huruf yang mempunyai konsonan, huruf-huruf konsonan yang mempunyai garis ini. Seumpama huruf ma. Nah, huruf ma itu kan mempunyai garis ini. Setiap huruf yang bentuknya yang mempunyai garis ini, maka ini bisa dijejer. Bisa dijejer dalam penggabungan. Nah, sedangkan huruf-huruf yang bisa disusun ini adalah huruf yang tidak mempunyai garis ini. Tidak mempunyai garis ini, seperti da, huruf da ini nggak bisa. Kalau huruf da ini diikuti oleh konsonan lagi, ini nggak bisa dijejer, harus disusun. Itu dulu, harus disusun. Nah, kan begitu. Nah, sekarang saya ambil dulu yang dijejer ini. Ternyata ada beberapa huruf setelah digabungkan itu mengalami perubahan yang total. Jadi tidak ada bentuk sesuai dengan huruf aslinya. Jadi berubah total. Secara logika pemaham, kalau huruf ta itu at dimatikan dulu. Huruf at ini kalau seperti ini berarti bunyinya ta. Untuk mematikan isi dan namanya kenal wirama. Ini adalah ini terus ditambah dengan huruf wa umpamanya, contoh huruf wa, maka ditambahkan dengan huruf wa, maka ini tentu saja dia akan berbunyi wa gitu. Berbunyi wa. Nah, inilah yang bisa dijejer. Ini bisa dijejer. Kenapa? Karena huruf ini punya garis ini. Nah, bisa dijejer. Nah, ini bisa ditulis dengan seperti ini. Maka ini bunyinya wa. Jadi intinya kalau konsonan diikuti oleh konsonan, kalau yang bisa dijejer ini yang punya garis ini, bagaimana caranya menghilangkan huruf vokal A, B, D-nya? Maka tinggal menghilangkan garis ini saja. Tinggal menghilangkan garis ini. Hilangkan dia karena dia tidak mempunyai vokal, lalu dihilangkan saja. Gitu. Maka menjadi seperti itu.
ini dulu yang kita. Nah lalu ada terus ada huruf yang mengalami perubahan total, ya, mengalami perubahan total. Yang pertama ada huruf sa, huruf a, huruf a. Ini bentuknya kan seperti ini. Huruf a, ya. Apabila digabungkan dengan huruf sa, nah, huruf sa. Nah, dalam penggabungan huruf a dengan sa ini ada aturan. Ya. Ya. Apabila huruf ka digabungkan dengan huruf sa itu ada beberapa huruf sa. Ada 3 huruf sa. Ya. Jadi diingat-ingat lagi. Ya. Ada 3 huruf sa. Ada sa biasa tanpa ada aksesoris. Udah itu ada sa yang pakai aksen. Terus ada sa yang pakai titik di bawah. Ya. Jadi aturan di sini apabila huruf K, ya, huruf K digabungkan dengan huruf sa, konsonan K digabungkan dengan konsonan sa, maka baik sa dental yang tidak ada aksesorisnya, sa yang pakai aksen maupun sa yang pakai titik di bawahnya, maka dia akan mengalami perubahan menjadi sa pakai titik di bawahnya. Jadi kalau disimpulkan pendek itu, pokoknya setiap bunyi sa itu pasti sa-nya itu ada titik bawahnya. Itu aja. Pokoknya setiap bunyi sa pasti sa di bawah. Nah, digabungkan dengan sa, ya, sa ini bentuk hurufnya sa bisa pada titik bawahnya, ya. Maka ini akan menjadi sa. Nah, secara aturannya tadi kan tinggal menghilangkan ini dari sini, begitu kan? Untuk menjejerkan seharusnya kan seperti ini jadinya. Nah, harusnya kan menjadi seperti ini. Ya, harusnya seperti itu. Ya, tapi tidak boleh. Gitu. Karena dia ternyata setelah digabungkan dia membentuk huruf baru. Mudah-mudahan teman-teman bisa bagaimana cara menulisnya. Nah, ini berbunyi kesal. Ini sudah kesal. Ini sudah berbunyi kesal. Umpamanya mau menulis ra, sa. Walaupun di dalam huruf Latinnya, ini tidak ada titik di bawahnya, mungkin lupa yang ketiknya, atau tidak tahu caranya bagaimana mencari huruf yang pakai titik di bawahnya. Gitu. Tidak tahu caranya. Maka ini harus dianggap sa yang pakai titik di bawahnya itu. Gitu. Maka harus dianggap ini pakai titik di bawahnya. Gitu. Bagaimana menulis? Jadi supaya kadang-kadang kita kurang teliti dalam menulis. Bagaimana supaya kita bisa teliti menulisnya? Jadi memang bisa kata itu memang dibutuhkan konsentrasi yang lebih. Menulis saja sudah perlu konsentrasi. Seperti yang lain. Ya. Nah, bagaimana menulisnya?
Maka diambil dulu huruf konsonannya, diambil dulu konsonan. Konsonan apa? Konsonan ra, konsonan ra bentuknya. Ya. Saya lebih terbiasa menulis seperti ini, setelah itu ra. Jadi seringnya ra. Oh, dia punya vokal nggak? Oh, punya vokal apa? Vokal A pendek, itu sudah cukup, nggak perlu ditambahin apa-apa. Nah, sudah itu huruf K. Nah, ternyata di Google maka dia harus menggunakan huruf besar. AS ini jadi satu huruf ya, satu huruf. Maka dia punya vokal nggak? Oh, punya, vokalnya A pendek, maka ditulis utuh. Ya, ditulis utuh. Setiap dia punya vokal ditulis utuh. Itu dulu, baru vokalnya cari, vokalnya apa? Vokalnya A, I, U, E, itu. Dan nanti kita cari bikin contohnya. Ini sudah berbunyi raksa. Ya, raksa. Dia huruf sa-nya, huruf sa. Jadi kan sa-nya lihat dulu. Huruf S-nya S yang mana? Apa S yang tidak pakai apa-apa, apa S pakai aksen, atau S yang pakai titik di bawah? Oh, ternyata S yang biasa. Oh, S yang biasa. Jadi agar terbiasa kita hati-hati dalam menulis. Maka sudah semua hurufnya bisa ditutup tak semuanya? Oh, bisa, baru garis di atas. Itu kenapa di atas ini selalu batil. Ini dulu ya, huruf besar. Ini huruf saya katakan sih. Mau tanya Pak, kalau S itu bedanya apa yang 1, 2 ini? Saya nggak nulis ya. Ya ini bentuk hurufnya, ya. Bentuk hurufnya kalau ini bentuk hurufnya ini bentuk hurufnya. Ini dan ini bentuk hurufnya. Secara bentuk dia berbeda bentuknya, ya, berbeda bentuknya. Penggunaannya bagaimana? Ya, penggunaannya, ya. Kalau masalah penggunaan huruf S ini, ya, ada yang terutama S ini yang dua di bawah, ya, S yang pakai aksen dan pakai S di bawah. Ada yang memang dia pasang pagar. Pasang pagar itu artinya memang harus begitu tulisannya dulu. Memang harus seperti kata Krishna. Maka huruf S itu pakai S yang pakai titik bawah itu memang harus begitu, gitu. Nggak bisa dijelaskan. Gitu. Ada juga karena aturan dari penggabungan. Ya, terutama nanti kena di penggabungan pada saat di di Wisarga Sandi, ya, di Wisarga Sandi. Di Wisarga Sandi itu ada aturan. Apabila wisarga dia didahului oleh vokal A dan diikuti oleh konsonan apa, maka mengalami perubahan seperti apa. Banyak aturan itu. Ada yang seperti itu nanti, jangan sampai banyak. Ya, yang jelas sekarang untuk sementara di tulisan ini ikuti Latinnya, kecuali yang kayak kesa, ya, kecuali yang huruf khusus. Ya, itu dulu ya, itu dulu. Nanti terkait dengan aturan penggunaan ini, nanti supaya tidak terlalu banyak. Nah, sekarang ada juga huruf yang khusus, itu adalah huruf jenya. Huruf jenya di sini. Ini bacanya jenya. Untuk menulis kata ya-nya, kata ya-nya. Ya-nya
Latin Sanskertanya harusnya ditulis seperti ini. Ya, sorry. Saya salah nulisnya. Kebiasaan tulis Latin. Latin Sanskertanya harusnya begini. Maka ini dibaca ya. Dibaca ya. Nah, huruf J-nya dulu. Ini huruf J-nya ini kan terdiri dari huruf J, huruf J, huruf J ditambah dengan nya. Ya, ini bacanya nya ya. Jadi huruf N itu, huruf N dalam bahasa Sanskerta ada N seperti biasa kita memakai aksesoris. Sudah itu ada N yang pakai titik di bawahnya, nanti bacanya na juga. Ya, ini bacanya na juga. Ini na, ya, ada na, ini bacanya na juga. Ya. Terus ada na yang pakai begitu, ya tadi. Ya. Terus ini bacanya apa? Ini bacanya nya. Ini bacanya. Ya. Ini bacanya. Terus ada n yang ada na yang pakai titik di atasnya. Nah, ini dibacanya na. Ya. Maka di dalam mantra Buddha Trisaya ada tulisan Niskalangko, tapi n-nya pakai titik di atasnya. Itu dibacanya Niskalangko. Niskalangko. Bukan Niskalangko. Tapi Niskalangko karena dia NG. Ini intinya. Nah, secara aturan itu huruf ja ini kan bentuknya ini huruf matian karena dia tidak punya vokal. Terus ditambah dengan hurufnya, ya, hurufnya, nya itu ini, nya. Ya. Secara ya hati-hati ini kalau salah menulis bisa sama bentuknya. Ya, kalau salah menulis bisa sama bentuknya. Kalau salah menulis. Ya. Kalau huruf ja itu kan dari sini mulainya begini. Mulainya. Nih. Nah, kalau nya itu ini dulu, ya. Udah itu disambung ini baru itu. Ya. Ya. Karena kalau salah bisa berapi. Kalau menulis ja itu namanya ini dulu itu dikit, ya. Walaupun diapain ini pasti di garis di sini masih mending. Ya, masih mending. Tapi kalau salah, kalau naruh garisnya karena ini yang duluan dibuat, terus salah naruhnya begini, ya, maka ini pasti akan dibacanya, padahal maksudnya jangan gitu. Ya. Jadi harus hati-hati, benar-benar hati-hati di dalam ini. Maka secara aturan tadi, ya aturan, kalau huruf-huruf yang punya garis, maka tinggal hilangkan garisnya begitu kan. Harusnya ini kan menjadi seperti ini. Ya, karena tidak punya vokal, udah ditulis begini. Sudah itu ditambah dengan harusnya begini tulis. Tetapi ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kan aturannya begitu. Ya, karena dia mempunyai bentuk baru. Jadi kalau ini ditambah dengan ini, ya, ini ditambah dengan ini, maka dia akan membentuk huruf baru.
Sehingga kalau menulis ya-nya, kalau menulis kata ya-nya, yang pertama huruf ya, oh iya, ya. Dia punya vokal, punya vokal, tulis no, gitu. Vokalnya apa? Oh A pendek, oh karena A pendek, vokalnya udah biasa aja, udah segitu, selesai. Gitu. Nah, sudah itu huruf ja, huruf ja ternyata diikuti oleh J-nya, maka dia membentuk huruf baru. Gitu. Jadi ini menulis kata ya-nya ini walaupun banyak ini hurufnya, maka ini cukup dengan dua huruf saja. Dia punya vokal, terus penuh. Oh, vokalnya apa? Oh, ternyata vokalnya apa ya? Jadi cukup, tidak perlu ada tambahan kata. Bisa ditutup nggak hurufnya? Huruf ya bisa ditutup? Bisa. Huruf J-nya bisa ditutup? Bisa. Maka tinggal garis depan. Itu di situ letak hati-hatiannya menulis. Sebenarnya tidak susah sebenarnya dalam menggabungkan huruf-huruf itu tidak susah sebenarnya. Kalau benar-benar teliti perhatikan huruf per hurufnya, konsonannya, perhatikan. Oke. J-nya berarti sudah dua nih, ada kesa, ada J-nya. Jadi kalau ya Itu kalau ditutup atau enggaknya bedanya? iya. Nah, terus sama kalau itu kalau sa sama S doang bedanya sama, penulisannya sama. Sa sama S doang sama ada A-nya sa. Itu kan S doang. Oh. S aja. Kalau ada A-nya kan jadi sa. Oh, Tulisnya iya. sama apa? Iya. Apa bedanya ditutup atau tidak? Perhatikan konsonan. Perhatikan huruf-huruf konsonan. Ada beberapa huruf konsonan yang tidak boleh ditutup. Contohnya huruf H, ya. Huruf H, ya. Ini tidak boleh ditutup bentuknya, ya tidak boleh ditutup. Karena begitu ditutup dia akan berbunyi ma. Bentuknya kan begitu huruf H, ya. Jadi bukan boleh ditutup. Umpamanya menulis kata subha. Menulis kata subha. Ya, walaupun ada lanjutannya kita berarti menulis subha karma, subha karma dan seterusnya. Subha. Bagaimana? Ya kita perhatikan hurufnya pertama huruf sa ini ternyata mempergunakan huruf sa ini, ya huruf S ini, maka dia kita tulis sa. Dia punya vokal apa enggak? Oh punya vokal udah tulis saja penuh gitu. Baru kita lain lihat dari vokalnya, vokal U. Oh ternyata punya vokal U, vokalnya bukan vokal A, vokal U. Nah, U-nya U apa? Nah, U-nya ada dua juga, U panjang dan U pendek. Maka di mana kita mencarinya tanda U vokal dan U pendek? Lihat di suara Cinani atau pengganti vokal. Ya, suara Cinani. Di suara Cinani itu ada U pendek, ini bentuknya ini. U panjang, ini bentuknya ya. Gitu. Ternyata U-nya U pendek. Maka kita ambil ini saja. Kita pindahkan. Ini ternyata titik-titik ini maksudnya huruf ya. Ternyata dia tempatnya di bawah huruf. Tinggal pindahkan ke sini. Udah berbunyi su. Ya. Sekarang huruf H. Huruf H. Huruf BH. Huruf BH. Huruf H itu bentuknya sama persis dengan ma bentuknya. Ya. Ma sama persis dengan huruf ma, ini huruf ma. Sama persis. Tapi dia bikin itu begini. Oh dia punya vokal nggak punya, bikin penuh gitu, bikin penuh. Vokalnya apa? Ternyata vokalnya A pendek, udah
karena vokalnya pendek sudah selesai begitu. Nah terakhir perhatikan hurufnya bisa ditutup apa enggak? Oh ternyata nggak bisa ditutup, huruf bahannya nggak bisa ditutup. Karena nggak bisa ditutup, maka garisnya putus dulu sampai di sini. Gitu. Dan itu ini juga harus tetap ditambahin, nggak boleh salah. Gitu. Nah itu ininya. Kenapa ada yang ditutup, ada yang enggak? Karena memang bentuk konsonannya tidak boleh ditutup. Karena bentuk konsonannya. Itu. Ya sudah ya. Nah terus tadi yang kedua apa tadi pertanyaannya? Nah, itu Pak tadi kan kalau sa itu kan begitu ya. Tapi kalau S doang nggak pakai vokalnya itu sama apa enggak bentuknya? Oh, kalau dia berdiri sendiri, ya, kalau dia berdiri sendiri, ini kan masih bentuknya sama. Kalau bagaimana? Semua konsonan kalau tidak mempunyai vokal di akhir kata, di akhir kata, maka caranya hanya dengan cara memberi kata wirama. Ya, umpamanya apa contoh yang konsonan terakhir? Ya, makan boleh. Ya, makan. Nah, ini kan. Nah, ini kan dia tidak mempunyai vokal. Apa kita tulis? Ya. Makan. Nah, kita perhatikan huruf ma. Oh, huruf ma. Oh, bentuknya huruf n bentuknya seperti ini. Dia punya vokal nggak? Oh, punya. Begitu punya vokal tulis penuh. Apa vokalnya? Oh, ini vokal. Ya, sudah itu, ya, jangan itu dulu. Sudah itu k, ya, huruf k. Oh, huruf k bentuknya. Dia punya huruf, punya vokal pendek, maka tidak perlu ditambahkan apa-apa. Ya. Sudah itu huruf M dia tidak punya vokal, tapi di akhir kata. Tapi di akhir, bagaimana caranya? Dia tulis saja huruf nani, ya, huruf nani ini, ya, ini yang tidak mempunyai komponen, yang tidak mempunyai sesoris, ini bentuknya. Nah, oh ini makanan, ya, maka ini kan baca makanan. Bagaimana menghilangkan vokal terakhirnya dengan memberi tanda wirama? Jangan salah, ini jangan salah, ya, karena nanti dijelaskan kalau ini di sini akan dibaca apa. Tidak bacanya salah, miringnya saja tidak bacanya. Ini sebentar itu baik sekali sehingga harus memang butuh hati-hati. Ya, gitu. Nah, sekarang terakhir baru untuk menyelesaikan, jangan lupa untuk menyelesaikan tulisan ini, maka kita perhatikan huruf ma tertutup, huruf a juga tertutup, huruf n juga tertutup, maka tinggal garis semuanya dulu. Tutup semuanya. Nah ini sudah selesai. Maka. Ini kenapa beda Pak? Nah, kalau di tengah-tengah kata tidak boleh mematikan huruf, ya, tidak boleh mematikan, tidak boleh memberikan tanda wirama, tidak boleh memberikan tanda wirama, kecuali memang sangat sulit sekali, digantungin susah, terus digantungin susah, terus di jejer juga nggak bisa. Ya, itu terpaksa sekali baru boleh. Ya. Dan itu tidak banyak kata-kata yang tidak banyak yang boleh. Paham dulu sampai di situ dulu. Ya. Nah, ya, berarti sudah huruf besar sama jenjang. Besar sama jenjang. Nah, sekarang apa namanya, huruf pra, ya. Ini yang di atas sudah ya, dihapus ya.
Bagaimana dengan huruf tra? Ya, huruf tra. Huruf T ditambah dengan huruf ra. Ya. Nah, ini juga mempunyai huruf T ini. Huruf T ini kan bentuknya ini. Nah, ini ditambah dengan ra. Ditambah dengan ra. Ditambah dengan ra. Maka dia akan membentuk huruf baru. Bagaimana caranya? Ini huruf yang paling gampang. Ya, maka dia akan ini pra. Ya, ini pra. Contohnya, menulis kata apa teman-teman? Menulis kata sastra. Sastra. Ya. Kalau huruf Latin Sanskertanya, sastra itu S itu harus pakai aksen kita dulu. Sastra. Ya. Bagaimana menulisnya? Huruf sa yang pakai aksen di atas ini bentuknya. Ya. Ini bentuknya. Sa. Oh, dia mempunyai vokal. Punya vokal udah tulis benar. Apa vokalnya? A pendek, karena A pendek kita selesai segitu. Nah, tra ini kalau dilogikakan harusnya kan begini bentuknya. Jadi kalau dilogikakan begini bentuknya, tapi tidak boleh. Oh, tra, oh dia punya vokal, punya huruf sendiri gitu, punya huruf sendiri, maka tulisannya begini. Sastra. Selesai sih. Ya. Jadi perhatikan yang huruf-huruf yang mempunyai yang sendiri itu artinya dia gabungannya membentuk tersendiri. Ya. Sa, tra, nya. Jadi dulu. Sa, tra. Nah, ada satu lagi huruf yang berubah total. Satu lagi huruf apa itu? Ya. Ada satu lagi huruf yang berubah total. Satu lagi huruf. Tidak banyak huruf yang mengalami perubahan total. Ya. Yaitu serat. Serat. Huruf serat, yang S itu pasti pakai S, aksen ini. Pasti S satu. Umpamanya mau menulis Sri Krishna, maka Sri itu pasti harus pakai S aksen. Sambil menulis Sri gitu, huruf dua negara apa namanya Latin Sanskertanya, pasti S-nya harus pakai aksen. Itu pasang pagar namanya itu. Pasang pagar. Secara ini berarti kan huruf S. Ya. Ini dihasilkan dari huruf S. Ya. Ditambah dengan ra. Ya. Huruf S itu huruf S, ya, yang artikan karena dia tidak punya vokal, tidak itu ditambah dengan ra. Dengan ra. Ya. Nah ini akan membentuk huruf baru. Secara aturan kan harusnya begini. Ya. Secara aturan harusnya karena tidak mempunyai vokal maka ditulis ini saja begitu kan.
ya, karena tidak punya vokal. Sudah itu ditambah langsung diisi ra. Harus begini, tapi ini tidak boleh, ya. Karena apa? Karena huruf ini digabungkan dengan huruf ini, dia akan membentuk huruf baru. Dia akan membentuk huruf baru. Dia membentuk huruf baru seperti itu kamu. Dia akan membentuk huruf baru. Serat. Jadi yang tadi bentuknya begini, dia berubah menjadi ini. Ini. Nah, cuma itu ada 4 yang membentuk huruf baru. Ya. Kesal, jenya, kerak, dan serat. Ya. Paham dulu dari sini. Ada yang ingin didiskusikan dulu dengan teman-teman. Saya menyampaikan ini karena berdasarkan dari hasil tulisan yang sudah di-share. Bagaimana sih letak banyak teman-teman pengirumnya gitu. Sebagian besar pengirumnya. Ingat ya, jadi kalau menulis itu pokoknya tidak ada menulis vokal di tengah kata, itu tidak ada. Huruf vokal asli itu hanya dituliskan pada awal kata saja kalau dia mulai dengan vokal. Ya. Kalau dia mulai dengan vokal. Pokoknya menulis a para, maka huruf a di depan itu harus ditulis dengan vokal asli. Berikutnya, kalau ada vokal di tengah-tengah, maka ya cari pengganti vokal di suara Cinani. Itu saja sih sebenarnya, simpel. Apa lagi kesulitan? Antara misalnya per dan pra. Oke. Saya sebenarnya tunggu-tunggu gitu. Tunggu-tunggu gitu. Ya, nah, jadi kan ada pra atau par gitu ya. Kan beda itu, ada pra, ada par. Bagaimana menulisnya? Ya, bagaimana menulisnya? Coba langsung pakai contoh saja yang pra. Apa contoh kata? Pratama. 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 Supaya ini sudah ya. Carikan contoh yang bunyinya R, tidak perlu pakai T, pakai S, pakai apa dulu boleh. Bagaimana dengan kasus pra ini? Ingat aturan di Ingat tadi ada kata tra, ya, ada tra, huruf tra. Setiap konsonan, ya, setiap konsonan yang tidak mempunyai vokal, ya, tidak mempunyai vokal, sudah itu diikuti oleh konsonan ra, ya, diikuti atau digabungkan dengan konsonan ra, maka hanya perlu memberikan tanda ini saja, ya. Bagaimana sih, Bang? Nah ini contohnya sekarang. Oh, yang pertama ini huruf ba. Huruf ba. Oh, tidak mempunyai vokal. Tidak mempunyai vokal, udah tulis. Tidak mempunyai vokal. Ya. Tetapi yang mengikuti adalah konsonan ra.
Konsonan terang. Bagaimana? Oh, karena yang mengikuti konsonan terang, maka ini tulis penuh terangnya sini. Ini sudah terang gitu, terang. Nah, terus ta, ya. Terus ta, oh punya vokal ya, vokalnya A, pendek, udah selesai begitu. Ya, sudah itu lo N, punya vokal, lo punya vokal. Oh vokalnya A, pendek, udah selesai. Gitu. Udah selesai. Bisa ditutup nggak semuanya? Oh, huruf B-nya bisa ditutup, huruf K-nya bisa ditutup, huruf M-nya juga bisa ditutup. Tuh, terang sama. Mau dia bunyi pra, mau bunyi tra, mau bunyi sera, bra, dan lain sebagainya. Hanya tinggal di situ. Semua konsonan. Pak, nanya Pak, tanda itunya ditaruh di sana apa di bawah itu Pak? Pak, bagaimana menaruh kata ini gitu kan? Oke. Nah, boleh nggak Pak taruh di sini gitu? Boleh. Tapi secara estetika tulisannya nggak bagus kelihatannya gitu. Boleh taruh di sini. Yang penting jangan kebalik ke sini. Matiin ya. Nggak bisa dibaca akhirnya. Kenapa nggak bisa dibaca? Ini rupanya sudah tidak ada vokalnya, dan ternyata peran juga tidak ada vokalnya. Nggak bisa dibaca. Nggak bisa dibaca ini. Baru ini tidak vokalnya. Gimana membacanya ini? Kalau pa dan ra ini tidak mempunyai vokal, gimana membacanya? Nggak bisa dibaca. Pertama. Tidak berbunyi dia ternyata itu. Jangan salah. Ya. Secara estetikanya menulisnya tidak perlu di tengah-tengah sahabat. Nah, kalau di bawah ini, ya. Jangan terlalu di bawah ya. Nah, sekarang yang bunyi A. Ya benar bunyi A. Tadi kan bunyi ra. Sekarang bunyi A. Apa contohnya? Ini dari dulu. Partamanya Pak, biar bisa dimanain. Kenapa? Partama. Parta. Oke. Parta kan Partama. Oh, padu, PAR. Kan maunya par. kan banyak yang berbunyi A itu banyak. Namanya sarwa, Ya, benar. parwa, gimana? Ya, parwa. Terus ada dharma, banyak. Yang bunyi A itu. Ya. Dharma, terus banyak. Oke, kita pakai umpamanya sarwa. Ya. Jadi ingat kalau nulis kata sarwa di bahasa Sanskerta, maka wa itu yang wa-nya lebih itu wa-nya, ya. Kalau di dalam mata kuliah yang lain nggak apa-apa pakai huruf W, karena itu namanya Latin, bukan Latin Sanskerta. Tapi kalau di dalam Sanskerta adalah Latin Sanskerta. Ya, Latin Sanskerta. Sarwa. Benar, sarwa. Ya. Huruf pertama huruf sa punya vokal, oke. Punya vokal kita tulis penuh. Ya. Tulis penuh. Sudah itu huruf ra, huruf R ini. Oh, tidak mempunyai vokal. Begini dulu, buat pakai contoh dulu. Sar. Ini nggak bisa, ada yang bisa digunakan ini. Apanya pun dikurangi huruf ra ini nggak bisa. Dia nggak punya garis. Sedangkan mematikan huruf di tengah-tengah nggak bisa. Ya. Logikanya berarti harus disusun. Gitu kan?
Susun. Disusun berarti wahnya harus di sini. Harus di sini. Ternyata tidak boleh, ya. Ternyata huruf ra ini kalau di dalam huruf Bali, ini bapak-bapak yang sudah ini pasti ngerti. Ada namanya surang, ya. Ini kalau namanya penganggean sare. Ada namanya surang, ada namanya cakra, sama bentuknya, tapi cuma tempatnya berbeda. Surang kalau di atas huruf, cakra di bawah huruf. Di Sanskerta sama persis, ya. Yang namanya cakra bentuknya sama, C juga ini. Ya, ini cakra. Untuk cakra itu apa? Untuk yang berbunyi R. Apa namanya? Ya, surang itu adalah untuk berbunyi R. Ya. Kalau menulis sarwa untuk bahasa Bali itu, huruf Bali itu pasti pakai surang. Huruf sa-nya pakai surang, isi surangnya pasti. Ya, besar. Nah, kalau cakranya ya sama, cuman di bawah huruf ya, gitu. Sama hurufnya, ya, sama. Nah, oleh karena itu, bagaimana kalau ada kasus-kasus yang begini berbunyi sarwa, dharma, gitu. Kalau pemain sarwa ya kita tulis dengan, ya, kita tulis dulu dengan huruf sawa. Oh, bisa dihitung. Ya. Di mana menaruhnya? Nah, ini perkara di mana naruhnya. Karena kalau di dalam huruf huruf Bali itu pasti huruf yang mempunyai yang berbunyi R itu yang harus di atas dia harus ditaruhnya. Tapi kalau huruf Dewanagari untuk menaruh penanda aksaranya ini R ini, maka di huruf berikutnya, ya, di huruf berikutnya, di mana? Di sini, di atas huruf berikutnya, ya, di atas huruf berikutnya. Sorry, ini salah saya, Betul, salah. Bukan. Kalau di dalam saya lupa kalau berbunyi ini berbunyi ini adalah pengganti huruf R yang pakai titik bawahnya. Iya. Ini adalah huruf R yang pakai titik bawah. Kalau yang kalau cakra ini, ya, kalau ini dalam huruf Dewanagarinya di huruf berikutnya bentuk C, kalau ini di bawah huruf ini dia cakra, ini surang. Kalau yang jadi yang tidak, yang bukan, yang tidak mengerti bahasa Bali, ya memang ada sulit. Ya, jadi perhatikan. Jadi kalau yang apa banyak mahasiswa yang bukan dari Bali pasti nggak tuh Pak Mari ngomong apa sih? Nggak ngerti. Ini adalah kalau berbunyi R, ya begitu ya. Apa namanya diingat? Kalau yang berbunyi R ini R, sar, ya, musar, mugar, mupar, apapun itu, kalau bunyi R itu, maka di atas huruf berikutnya, ya, di atas huruf berikutnya. Ya. Kalau berbunyi pra, maka pergunakan ini, ya, mupra, dra, tra, bra, ya, kemudian kata brahma, itu bra. Pergunakan ini semua konsonan, ya, brahma. Nah ini dulu yang apa namanya, ya dari pertanyaan dari
Ya, antara A dengan sa. Oh ya, sorry. Terima kasih. Ya, ini saya. Ya. Nah, ini sudah mulai ada yang teliti, bagus sekali. Itulah kalau lupa ini bunyi, kalau lupa itu di sini lupa itu akan berbunyinya begini. Rafa. Ya, rawa. Ya, rawa. Ini akibat lupa. Ya, akibat lupa. Karena cuma sedikit aja lupa. Pada biasa, cuma padahal cuma begitu doang sedikit. Kok disalah? Karena memang bunyinya berbeda. Yang pasti salah itu. Karena memang bunyinya berbeda. Bagaimana mau membenarkan? Ya, seperti tadi ada huruf mati di belakang. Tadi makan, tadi mana ini makan. Ya. Kalau lupa cuma di sini aja lupa ini. Orang bunyinya makanan, bagaimana mau membenarkan? Padahal belum artinya makan gitu. Tapi kan ditulisnya makanan. Bagaimana caranya membenarkan? Kan nggak bisa. Itu maksudnya gitu. Jadi tetap salah. Apalagi kalau kita sudah masuk ke deklinasi, terus aturan-aturan yang lainnya itu. Nah itu lebih salah lagi gitu. Karena artinya pasti akan berbeda. Artinya akan berbeda. Itu makanya kalau ngobrol di Jerman juga selain itu, yang agak apa namanya? Karena ada satu sekretar yang akan menyampaikan, saya akan menyampaikan itu hanya berdasarkan aturan sekretar. Jadi tidak ada bermaksud untuk menyalahkan ngobrol ini. Tidak ada bermaksud menyalahkan. Oh, udah dari zaman dulu mantranya bunyinya begitu. Ya, bunyinya begitu, kita lupa. Contohnya, coba ini anak-anak saya tanya ini, yang mudah-mudahan. Adakah yang belajar mantra Puja Trisanyo karena membaca atau diajarkan oleh orang lain? Ada? Saya tanya dulu. Ada nggak? Saya yakin terhafal mantra Puja Trisanyo karena mendengarkan. Celakanya apa? Celakanya yang didengarkan itu sering salah. Sering salah ucapannya. Ya, sering salah. Kenapa salah? Karena beliau pun belajarnya dari mendengarkan juga. Ampuran ke zaman dulu. Ampuran ini. Karena itu. Pasti Jerman pun juga pasti begitu. Pasti jarang baca teksnya itu. Udah Trisanyo kenapa? Karena sudah hafal. Karena sudah hafal. Ya. Contoh saja yang masih sering saya dengar di mantra yang kelima pokoknya harusnya Om Samo Swamam masih ada masih ada temanku yang mungkin punya dosa dia dengan mengatakan Om Swamam salah. Yang benar itu adalah Samo Swamam. Oh Tuhan, maafkanlah semua ciptaanmu ini gitu. Sarwa prani, bukan sarwa prani itu semua makhluk yang terkecil bahkan yang tidak bisa kita lihat. Begitu hebat orang Hindu itu. Bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tetapi sampai makhluk-makhluk yang terkecil itu sarwa prani. Makanya di Bali itu ada tangke celemik gitu, yang kecil itu kita gunakan itu. Itu yang jadi jangan sampai salah. Oh baik, sudah hafal sekarang mantra Puja Trisanyo, lagu sudah baca sekarang tes. Apalagi di bait ketiga itu, karena Siwa, Mahadewa dan Manadewa itu adalah subjek semua. Nanti kalau sudah dideklinasi itu subjek semua.
Ya, jangan sampai salah. Tuan Siwan, Tuan Mahadewa, salah itu. Karena materi itu nama-nama dewa itu adalah subjek semua. Engkau disebut Siwa, itu tidak, bukan engkau bernama Siwa, engkau bernama Wisnu, engkau bernama Brahma, itu maksudnya. Tuam itu artinya kamu. Tuam itu adalah pengganti dari akhiran tanda orang kedua tunggal. Nanti kan akhiran tanda orang itu, kalau akhiran tanda orang nanti ada namanya Parasmai Padam, ada namanya Atmane Padam itu banyak itu, tapi jangan pikirkan itu. Ini sebagai contoh aja teman-teman. Jadi pengganti mi wa ma itu adalah untuk orang pertama. Mi itu adalah orang pertama tunggal, wa itu adalah orang pengganti akhiran tanda orang pertama dualis, dua. Ma itu adalah akhiran tanda orang pertama jamak. Artinya kalau mi itu artinya saya minum air, bisa ditulis pibami, sudah itu artinya saya minum air. Ya, subjeknya mana? Mi itu adalah dilihat karena orang itu bisa satu subjek. Tapi boleh nggak dikasih subjek? Boleh dikasih subjek. Apa subjeknya kalau seperti itu? Maka subjeknya adalah yang padanannya dengan mi. Apa? Aham itu juga saya. Aham pibami. Makanya di slogan Angkatan Laut, aham jalan apa? Aham jalan jaya mati. Itu semuanya ada deklinasi. Saya dulu waktu masih sekolah di TGA di Mataram, saya tamat tahun 90. Tahun 90 di Mataram. Itu begitu pulang dari Mataram mau menuju Bali itu ketemu orang bule di kapal itu kan ada Lampung itu ya, Lampung itu. Di situ ada tulisan aham dalam Jaya Mati. Dia sibuk mencari di kamus itu, kamus bahasa Inggris, nggak ketemu dia. Kebetulan dia bisa bahasa Inggris karena memang udah lama di Indonesia. Itu dia nanya pakai bahasa Inggris, saya bilang saya nggak ngerti bahasa Inggris, memang saya ngerti bahasa Inggris, saya nggak ngerti. Akhirnya dia berbahasa Indonesia, ternyata lu ngerti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Gitu. Ini bahasa apa ini? Itu nggak ada, saya cari di kamus bahasa Inggris itu nggak ada. Ini bukan bahasa Inggris. Kalau Anda cari di kamus bahasa Inggris, nggak bakalan pernah ketemu. Ini adalah menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu bahasa Sanskerta. Jadi banyak yang saya jelaskan di situ. Terus apa ini artinya? Aham itu artinya saya. Jala itu artinya air. Kenapa menjadi jala? Itu dideklinasi menjadi objek dia. Jalan. Akusatif singularis. Coba dibacakan sudah selesai. Jalan. Artinya di air. Jaya itu adalah kata kerja, akar kata kerja kelas 1 dari akar kata Ji. Gitu. Dari akar kata Ji. Terus di mengalami perubahan karena ada rumusnya. Rumus pembentukan kata kerja kelas 1 itu akar kata kerja kelas 1 digunakan terlebih dahulu, sudah itu ditambah vokal A, maka dia akan mengalami perubahan. I digunakan ya dengan vokal gunakan
vokal gunung I digunakan menjadi E, maka dari G menjadi J. Ditambah vokal A, maka terjadi persalian. Kalau E ditambah A, dia akan menjadi Ja. Ya. Maka dia berubah menjadi Jaya. Ya. Tapi Jaya belum boleh dimasukkan ke dalam kalimat, harus ditambah akhiran kata orang yang sesuai dengan subjeknya. Gitu. Jadi memang agak ribet di situ sedikit. Nanti tapi setelah kalau di sini sudah belum ngerti, nanti makanya secara bertahap setelah ini kita belajar di deklinasi. Sudah itu baru di kata-kata kerja. Belum lagi kata-kata kerja ada 10 kelas. Ada 10 kelas. Kalau sekolah itu udah SMA kelas 1. Jadi ada 10. Itu. Menjadi Jayami. Jayami itu artinya saya menang. Ya, Ji itu artinya sama seperti selama ini kita kan mempersepsikan bahwa kata agama itu berasal dari akar kata, berasal dari kata A, gam dan A. Tahu nggak gam itu kalau gam itu adalah akar kata kerja kelas 1 yang tidak beraturan. Gam. Harusnya kalau ditambah A itu harusnya menjadi gajah, bukan menjadi gama. Harusnya menjadi gajah. Tapi kenapa menjadi gama? Nah, karena itu sudah kita sepakati seperti itu bersama-sama dengan seluruh umat manusia itu sudah mendarah daging. Jangan itu dipermasalahkan lagi, kita selesai dari sini. Ya. Apa? Gam itu artinya pergi. A itu artinya tidak. Memang udah benar, artinya udah benar. A tidak, gam pergi, artinya tidak pergi. Tidak pergi artinya langgeng, diam aja di situ. Tapi diam bukan maksudnya bukan diam pasif, ya. Diam langgeng yang kreatif. Ya, tidak pergi. Artinya akan ada secara sampai selama alam ini masih ada. Itulah agama. Itu maksudnya. Jadi ya coba sampai di sini dulu. Ya. Tolong satu contoh lagi yang kurang di bawah, yang R di bawah itu. R di bawah ya. Satu lagi. Apa mau pakai katanya? Kresna ya. Krishna. Bukan, kalau Krishna nggak bisa. Karena kalau tulisan Krishna itu harus begini kalau Sanskerta. Krishna. Ini pakai titik semua ini. Ya, nggak bisa hubungi Ra, nggak bisa hubungi Ra. Krishna. Apa? Yang bunyi A ya, yang bunyi Ra ya, bunyi A. Ya. Oke. Itu kan dia ini di depan kata, ya. Coba cari contoh yang di akhir atau di tengah. Apa? Kan boleh saja nama orang, Suprabha. Ya. Jadi ini kan kita akan pakai pra. Suprabha. Ada yang lainnya, biar nggak parah. Jangan pra. Kalau pra ini kita mau betul-betul baru, biar gampang itu betul-betul baru. Dia bukannya harus AR ya Pak? Yang maksud saya yang yang bunyi A. Yang ini tapi yang di bawah itu loh Pak. Kalau yang ini kan di atas. Yang ri, yang RPT di bawah. Itu maksudnya. Oke, itu berarti ri itu. Umpamanya menulis kata Krishna, Tristarata, nah itu yang begitu. Kita sama sebetulnya Pak ya, Sama. tapi R-nya begitu.
Ya. Tapi ingat, begitu ada R yang pakai titik bawahnya, itu bukan konsonan, itu vokal. Ya, biar nggak salah nanti. Karena begitu kita mempunyai anggapan konsonan, ya, nanti akan ada namanya, cara menggabungkan kan kalau punya garis itu dihilangkan gitu, nanti malah menghilangkan garis ini, ya. Ingat, vokal. Karena kenapa? Begitu itu kita mempunyai di pikiran kita dulu ditanamkan, begitu kita itu mempunyai vokal, maka huruf itu ditulis penuh begitu. Ya. Jadi ini yang harus benar-benar ingat. Ini yang paling sering memang salah ini, paling sering itu kejadian dari sejak saya mulai ngajar itu paling sering itu masalah. Ya. Jadi ingat ini adalah vokal. Sehingga kalau menulis Krishna, huruf K-nya berarti kan penuh dong. Karena dia apa? Karena dia ini vokal yang ikutin gitu. Oh, itu penuh. Krishna penuh Krishna. Ya. Sekarang tinggal cari pengganti vokal R ini. Penggantinya mana? Oh, penggantinya ternyata ini. Penggantinya. Ya, di mana naruhnya? Tinggal langsung taruh di bawahnya ini. Nah, itu sudah berbunyi kering. Ya, kering ya. Ya, sudah itu. Ya, S ini tidak punya vokal, tinggal tulis saja setengah ini. Ya, tulis saja setengah. Sudah itu nah yang pakai titik bawah ini. Mana nah pakai titik bawah ini? Titik bawah. Gitu. Udah selesai huruf-hurufnya, ya, bentuk-bentuk hurufnya sudah semuanya. Sekarang tinggal memperhatikan bisa ditutup semua nggak? Oh bisa, gitu. Jadi ini maksudnya, saya pikir yang berat tapi sama satu. Tidak ya? Kurang bosan ya? Ini memang mata kuliah yang paling tidak disenangi, paling nggak disenangi. Satu, karena memang baru. Yang kedua itu ya harus membutuhkan tingkat konsentrasi tinggi gitu. Saya dulu senang bahasa Sanskerta memang mulai dari PGA. Di PGA itu konsulen yang mengajar Sanskerta itu juga orang Bali dan diajar juga sebenarnya saya. Pak Arman, Pak Bani Bajir. Pak Bani Bajir itu ternyata adalah salah satu yang ikut yang di dalam tim dalam beberapa terjemahan beda. Jadi dia memang paham dengan Sanskerta. Yang kedua, saya memang ini aneh gitu. Entah kenapa kok saya senang dengan yang berbau-bau baru. Jadi kalau ini saya nggak pernah dapatkan pelajaran maklum. Saya juga sama dengan kalian. Saya dulu juga